ya Tuhan, dan sungguh benar bahwa Engkaulah penolong dalam kehidupan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada pertolongan yang bisa kami nikmati Tuhan selain daripada pertolongan-Mu ya Tuhan kami. Di kesempatan ini Tuhan kami boleh berdiri di hadapan Tuhan dengan suatu kesadaran Tuhan bahwa tanpa Tuhan Yesus menolong kami lewat firman-Mu, kami tidak berdaya ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kehidupan kami, firman-Mu memperbaiki kehidupan kami, firman-Mu memperbaiki cara berpikir kami Tuhan. Biarlah semuanya hanya tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan ketika firman-Mu disampaikan, ada oknum, ada roh yang bertentangan, yang tidak senang dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah hanya kuasa kasih karunia Roh Allah yang bekerja di tempat ini menguasai setiap hati dan pikiran kami, membawa kami dan menuntun kami kepada suatu pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami dapat melakukan firman di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, hari-hari hidup kami hari-hari yang jahat, tetapi melalui firman Tuhan kami diperbaiki, kami dikoreksi, kami dibaharui, sehingga hidup kami bukan sama lagi dengan dunia ini, tetapi hidup kami hanya tertuju kepada kehendak Tuhan semata-mata. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berdoa bagi Bapak Gembala dan rombongan yang saat hari ini Tuhan, mereka masih berada di dapat di Napire Tuhan. Tuhan tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka Tuhan ketika melakukan pelayanan peribadatan di sana Tuhan, di sana nama Tuhan juga ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kami bagi berbicara yang kosong, yang siap diisi dengan kebenaran ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom. Baik, selamat datang bagi kita semua yang sudah ada di hadapan Tuhan, dan kita sudah siap mempersiapkan hati kita untuk boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kerinduan kita datang di hadirat Tuhan bukan untuk supaya memenuhi syarat sebagai hari Minggu, di mana kalau hari Minggu biasanya orang-orang datang ke gereja, tetapi lebih daripada itu kita datang ke dalam rumah Tuhan karena ada satu kerinduan untuk boleh bersekutu dengan hadirat Tuhan. Nah, minggu lalu Bapak yang Tuhan memberikan jadwal bagi saya untuk hari ini. Saya berdiri di depan sidang jemaat sekalian. Saya sadar bahwa saya adalah manusia yang terbatas, yang tidak jauh lebih hebat dari Bapak Ibu sekalian yang ada yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kehidupan kita hari-hari di mana kita lalui, di hari-hari ini kita melihat kejahatan di mana-mana, kita melihat pelanggaran di mana-mana, kita melihat ketidakadilan terjadi di mana-mana. Semuanya itu ada akarnya, semuanya itu ada penyebab dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekeliling kita. Dan sebagai umat Tuhan yang terus mau mempersiapkan diri untuk berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita perlu untuk sama-sama belajar. Baik, pada minggu sebelumnya, waktu saya dipercayakan untuk membawa firman Tuhan itu, saya berbicara tentang pengenalan akan Allah. Saya mengambil topik pengenalan akan Allah oleh karena saya diberkati melalui suatu pemahaman bahwa kenapa orang Kristen hidupnya susah untuk berubah, kenapa orang Kristen hidupnya masih sama dengan dunia ini, karena mereka tidak mengenal Allahnya secara utuh. Dan ketika mereka mengenal Allahnya secara utuh,
hidup mereka diubahkan oleh pengenalan akan Allah itu. Banyak orang yang mungkin saja boleh menolak tentang Tuhan Yesus itu Allah atau bukan. Banyak mungkin orang menolak akan pribadinya. Tetapi perlu diingat bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang suatu ketika dia akan datang ke dalam dunia sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang-orang yang ada di bawah golongan ini, tidak peduli agama apapun. Orang-orang yang tidak percaya akan dihakimi untuk dibinasakan, dan kita orang-orang yang percaya akan dihakimi untuk memperoleh keselamatan. Kalau masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa mengenal Allah, mari kita gunakan kesempatan itu untuk terus menyelidiki tentang siapakah Allah yang kita sembah. Nah, ada satu cerita Bapak Ibu, ada seorang bupati muda, saya pernah nonton beritanya. Kalau bupati muda ini di Kalimantan, saya tidak tahu, saya lupa di Kalimantan bagian mana. Dia baru berumur sekitar 32 atau 35 tahun ketika dia menjadi bupati. Seorang anak muda, dan karena dia sebelumnya dia masih muda dan dia tidak begitu dikenal, dia tidak terkenal juga dan tidak dikenal oleh banyak orang. Tetapi bupati ini suka berkeliling dengan motornya untuk melihat-lihat masyarakatnya, memantau perkembangan masyarakatnya di sekeliling wilayahnya dengan motor. Masyarakat hanya lewat begitu saja. Waktu dia berdiri, waktu dia berbicara dengan masyarakat, tanya-tanya soal berbagai macam hal, masyarakat merasa biasa saja. Kenapa mereka merasa biasa saja? Karena mereka tidak mengenal siapa orang yang sedang mereka sama-sama berbicara atau sama-sama bercakap-cakap. Mereka tidak mengenal dia. Oleh karena itu mereka tidak memperlakukan dia semestinya sebagai seorang bupati. Mereka pikir ini orang-orang yang datang survei-survei proyek kan apa. Jadi kalau kita mengenal Allah kita mengenal Tuhan yang kita sembah, maka kita tahu dari mana dan bagaimana kita memperlakukan, kita menempatkan Tuhan di dalam posisi kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah, maka Dia menempati posisi paling utama di dalam kehidupan kita. Nah, tadi yang saya pakai itu adalah ilustrasi. Ya, bukan berarti ya orang lain kita tidak usah hargai, bupati saja yang kita hargai, ya. Bukan begitu maksudnya. Artinya begitu kita mengenal seseorang, kita tahu bagaimana kita memperlakukan dia. Nah, kemudian di dalam minggu setelah itu saya dipercayakan untuk membagikan firman Tuhan, dan di situ saya berbagi mengenai kehidupan orang-orang percaya yang mengenal Allah, atau lebih khususnya saya membahas tentang bagaimana refleksi kasih Allah itu atau kasih Bapa itu di dalam kehidupan manusia. Bagaimana kalau kita merasakan kasih Bapa itu di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak muda saat ini kehilangan harapan. Karena apa? Mereka kehilangan figur seorang ayah. Mereka kehilangan kasih sayang dari pada orang tuanya. Jangan-jangan karena kita kehilangan kasih Bapa di dalam kehidupan kita, hidup kita menjadi berantakan. Ya. Hidup kita harus melekat dengan kasih Allah. Hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada kasih Allah. Kita semua layak untuk mendapat hukuman. Kita semua layak untuk dihukum. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi oleh karena kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, maka kasih Allah itu memampukan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, status kita berubah dari manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Ya. Kita menjadi anak-anak Allah, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan di situ status kita menjadi anak Allah, kita tidak berlaku lagi sebagai seorang yang bukan anak Allah.
tidak sama lagi dengan dunia ini. Kita mendapat status yang baru. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita mau mengenal kasih Allah? Yang pertama, pandanglah Kristus itu sendiri. Dia yang tidak menyayangkan anaknya, kasih Bapa, memberikannya bagi kita, supaya melaluinya kita boleh menikmati kasih Allah yang sempurna itu. Itulah kasih. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih itu. Mari kita membaca firman Tuhan ya. Itu saya sedikit refleksi. Saya sedikit mengulang kembali apa yang pernah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Nah, mari kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau sudah dapat, ditandai saja. Lalu kita buka lagi di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita tandai tadi Roma 5 pasal 18 ayat 21. Lalu kita pindah ke Roma 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya ulangi, Roma pasal 5 ayat 18 sampai 21. Setelah itu Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian kita lompat ke ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat lagi, kita pindah lagi ke Galatia pasal 2 ayat 16 sampai 21. Panggil berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat yang Roma pasal 5 ayat 18. Saya akan membaca ayat yang ke-18 dan seterusnya Bapak Ibu Sidang Jemaat akan membaca ayat yang ke-19. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang boleh beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam? Kita lanjut ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, masih dalam pasal yang sama. 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Amin. Kita pindah ke Galatia pasal 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat.
Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Minta maaf agak tersendat-sendat oleh karena tulisan di Alkitab buku kecil, jadi apalagi silau monitor membuat saya kesusahan dalam membaca. Ayat yang ke-21 saya bacakan. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini saya akan berbicara masih dalam topik yang sama tentang kasih Allah, tetapi saya sedikit kembangkan kehidupan yang digerakkan oleh kasih karunia Allah. Saya ulangi, yang akan menjadi perenungan kita di hari ini adalah kehidupan yang digerakkan oleh kasih karunia Allah. Tadi kita sudah baca tentang bagaimana kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Bapak Gembala sudah menjelaskan bagaimana kasih karunia itu dan apa itu kasih karunia. Kita sudah sama-sama tahu tentang kasih karunia. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian. Sebuah pemberian cuma-cuma, gratis. Pemberian itu tidak menuntut apa-apa dari kita. Pemberian itu diberikan kepada setiap orang yang tidak layak untuk menerima. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kasih karunia, itu berbicara tentang satu pemberian yang besar dari Allah. Dan pemberian itu tidak bisa dibalas oleh siapapun. Orang sebaik apapun tidak bisa membalaskan kasih karunia Allah. Tidak bisa. Orang mau berbuat baik sehebat apapun juga, dia menjadi idola satu dunia, tidak bisa menjadi patokan bagi kita bahwa oh, dia layak untuk mendapat kasih karunia Allah. Tidak. Oleh karena itu, kita tidak bisa bermegah dengan bahwa karena saya baik, maka saya mendapat kasih Allah. Tidak. Semua kita menyandang status yang sama. Setiap orang yang hidup di bawah matahari ini menyandang status yang sama, yaitu berdosa kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan dirinya tidak berdosa. Alkitab mencatat bahwa jika seorang mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa, dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena apa? Memang semua orang telah berdosa, tidak layak mendapat kasih karunia, tidak layak mendapat kasih Allah dan belas kasihan Allah. Tetapi hanya melalui kasih-Nya. Oleh karena kasih-Nya itu bagi kita boleh beroleh anugerah, kita boleh beroleh kasih karunia. Kebenaran dari diri sendiri tidak akan membawa kita untuk bisa mendapat kasih Allah. Kasih Allah itu datang kepada kita justru oleh karena pelanggaran kita. Justru karena kita layak, kita berdosa dan kita layak dihukum, maka kita boleh beroleh anugerah Allah. Itu adalah firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui kitab Injil ini. Ini adalah Injil Bapak Ibu sekalian. Keseluruhan ini mencatat tentang kabar keselamatan dari Allah. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dia mencatat bagaimana dia mau mengasihi dunia dan mau menyelamatkan dunia. Coba tampilkan slide yang kedua. Pelanggaran satu orang. Tadi kita sudah baca pelanggaran satu orang. Ini pelanggaran Adam. Oleh karena pelanggaran satu orang, kita orang-orang keturunan Adam dihitung sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Pelanggaran satu orang.
Kita membawa sifat dosa, kita mewarisi sifat dosa di dalam kehidupan kita. Mau anak kecil, orang besar, semuanya mewarisi sifat dosa di dalam kehidupannya. Tidak ada orang yang bilang begini, anak baru lahir dia tidak berdosa. Iya, tidak berdosa secara perbuatannya, karena dia memang belum tahu apa-apa. Tetapi di dalam keberadaannya, statusnya, dia tetap menjadi seorang yang berdosa dan tidak berdaya. Kita akan melihat itu ketika dia bertumbuh menjadi dewasa, berangsur-angsur dewasa. Kita mulai melihat dia sudah mulai menunjukkan ketidaktaatannya. Kenapa? Karena memang dia mewarisi sifat dosa. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Binatang buas, singa atau harimau ya. Dia disebut buas. Dia disebut buas ketika dia sudah bisa menyergam mangsa atau menyergam mangsa, atau dia disebut buas sejak lahir. Sejak lahirnya dia sudah disebut binatang buas, ataukah ketika dia baru bisa menangkap kambing, menangkap domba, menangkap sapi baru disebut binatang buas? Dia sudah disebut binatang buas sejak dari waktu lahir, sudah disebut binatang buas. Begitupun dengan kehidupan manusia, sudah disebut sebagai orang berdosa sejak dilahirkan. Oleh karena itu dosa menguasai kehidupan kita. Kenapa? Karena ini pelanggaran satu orang, yaitu Bapa leluhur kita. Dan disitulah kasih karunia itu dinyatakan. Ada pertumpahan darah di situ. Manusia dengan kebenarannya sendiri, mereka mencari celah untuk menutup malunya. Tetapi hal itu menjadi sia-sia. Manusia dengan caranya mereka mengambil daun pohon ara untuk menutup auratnya, tetapi itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Karena itu tidak akan mengubah apa-apa. Yang mengubah itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dia harus datang memberikan pertolongan bagi manusia. Dia datang untuk mencari keberadaan manusia itu yang telah berdosa itu. Oleh karena itu, jika kita mau melakukan refleksi secara mendalam tentang kasih Allah, kita akan menemukan suatu kesimpulan akhir bahwa kasih Allah tidak terbatas di dalam kehidupan manusia. Sebaik apapun kita, saya ulangi lagi, kita tidak akan bisa disamakan atau disetarakan dengan kasih Allah. Kasih manusia itu terbatas, kasih Allah itu tidak terbatas. Itu yang harus menjadi patokan kehidupan kita. Mengapa? Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Allah Bapa sendiri di surga, dia tidak menyayangkan anaknya. Ketika dia melihat manusia berdosa, rencana keselamatan itu mulai direncanakan oleh Allah. Bahkan dalam kekekalan, Allah sudah merencanakan keselamatan itu. Pertanyaannya, bagaimana Allah sudah merencanakan keselamatan itu? Sedangkan manusia belum dalam kekekalan, kan belum berdosa. Bapak Ibu, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu baik yang sudah terjadi, akan terjadi dan belum terjadi. Allah sudah tahu. Tetapi ketika dia memutuskan untuk menciptakan manusia, sekalipun dia tahu suatu saat manusia akan mengecewakan dia tetap mengambil keputusan itu untuk menciptakan manusia. Oleh karena apa? Dia mau menunjukkan bahwa dia mengasihi manusia. Dia mau menunjukkan bahwa walaupun nanti suatu saat dia akan menyakiti saya tetap mau menunjukkan kasihku kepada dia. Oleh karena itu ketika manusia berdosa, dia tidak menyayangkan anaknya. Aduh sayang, kok kenapa? Gara-gara kau baru saya harus kasih saya punya anak yang tunggal kepada kamu sebagai tebusan. Tuhan Allah Bapa tidak berkata demikian. Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Oleh karena itu kita tidak berdaya oleh kuasa dosa. Kita dikuasai oleh kuasa dosa, membuat kita layak untuk diberkahi. Nah, mari kita melihat bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mengikuti kehendak dirinya sendiri.
Hubungan manusia yang tadinya terjalin begitu mesra menjadi terpisah. Manusia terpisah dari hadirat Allah. Manusia harus dari zona nyaman mereka. Ketika mereka butuh apa langsung ada. Semua buah boleh dimakan kan? Hanya satu buah yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman. Tetapi ketika manusia berdosa, dia menjadi terpisah dari Allah. Dan keterpisahan dari Allah itu membuat dia harus bersusah payah dan mengusahakan akan kehidupannya sendiri. Dengan keringat, dengan peluh, dia harus mengusahakan untuk menghidupi kehidupannya. Karena apa? Manusia sudah statusnya baru, bukan lagi hidup dalam kekudusan. Hidupnya sudah dikuasai oleh dosa dan tidak berdaya kepada kebenaran. Kemuliaan dan citra Allah di dalam diri manusia menjadi hilang. Kemudian manusia tidak bisa lagi menjadi manusia, tidak berdaya dan dikuasai oleh dosa. Ya. Kita lihat kenapa manusia zaman sekarang semakin jahat. Orang-orang di zaman sekarang kita lihat semakin jahat. Karena kuasa dosa itu masih melekat di dalam diri orang itu. Kita tidak bisa mengubah seseorang dengan menyodorkan 100-200 aturan. Aturan itu tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan pelanggaran dosanya. Yang menyelesaikan itu Tuhan. Yang menyelesaikan itu kasih karunia itu sendiri. Oleh karena apa? Perbuatan kita tidak boleh dilandasi oleh segelintir aturan. Aturan memang ada untuk menjadi panduan bagi kehidupan kita. Saya tidak bilang bahwa kalau begitu hidup kita bebas-bebas saja, tidak boleh pakai aturan lain, tidak. Aturan itu akan menjadi percuma kalau kita hidup di luar kasih karunia. Karena keberadaan manusia yang berdosa itu, manusia pada dasarnya harus dihukum. Ya. Ada gereja-gereja tertentu yang tidak percaya akan keberadaan neraka, termasuk di dalamnya saksi Yehova. Saksi Yehova tidak percaya akan keberadaan neraka, atau dipengaruhi oleh kepercayaan liberal. Mereka tidak percaya akan adanya neraka. Mereka bilang begini, bagaimana Allah yang maha kasih itu dapat menghukum manusia kekal di neraka selama-lamanya? Semua percaya di sini Allah itu maha kasih? Semua percaya kan? Ya. Semua percaya. Kalau Allah itu kasih, dia hukum atau tidak? Hukum. Jangan lupa, di dalam kasih Allah itu ada keadilan Allah yang harus dilakukan. Maka ketika manusia berdosa, tidak lain manusia harus dihukum. Manusia harus dihukum. Manusia harus menerima apa yang menjadi pelanggarannya. Manusia harus menanggung balasan yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Oleh karena itu, kita tidak berdaya. Apa yang bisa membuat kita bisa selamat? Apa yang bisa membuat kita terhindar dari hukuman itu? Allah tidak toleransi dengan dosa. Allah tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Di sisi lain Allah itu kasih, di sisi lain Allah itu adil. Dia tidak mungkin mengutamakan kasihnya lalu mengabaikan keadilannya. Di sisi lain dia mengasihi manusia, di sisi lain dia juga harus berlaku adil. Yang namanya dosa harus diselesaikan dan dihukum. Dan hukuman apa yang harus kita terima? Kita tidak peduli status sosial kita apa. Kalau kita berdosa, hukumannya sama. Coba tampilkan slide berikutnya. Kalau kita berdosa, hukumannya sama. Ini hukuman yang akan kita terima. Mohon maaf, ini agak nyeri-nyeri, tapi tadi malam saya browsing. Ini adalah hukuman yang akan kita terima akibat dosa kita. Dihukum di dalam api kekal. Kalau kekal itu apa ya? Kekal itu apa? Tidak bisa dihitung dengan waktu. Kekal itu adalah selama-lamanya. Bukan 100 hari, bukan 200 hari. Coba kita bayangkan hukuman yang sedemikian. Jangan 1 hari, 1 jam saja coba. Kita sudah manus. Ini hukuman yang akan kita terima sebagai orang-orang berdosa. Akibat dari dosa, akibat dari pelanggaran satu orang itu
kita harus menerima hukuman ini. Coba next. Ya, seperti ini ya. Coba kita bayangkan. Ini gambar bukan berdasarkan hasil imajinasi, tetapi gambar yang divisualisasi berdasarkan kitab suci, gambaran dari kitab suci. Ya. Nah, mari kita lihat akan hukuman seperti apa berdasarkan gambaran Alkitab tentang neraka itu sendiri. Coba kita lihat di dalam Matius. Coba next saja. Nah, hukuman yang akan diterima akibat dosa dalam Matius pasal 25 ayat 41 dan 46 di situ menggambarkan seperti ini. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Kalau kita berdosa, kita hidup di bawah kutukan. Enyahlah ke dalam api kekal yang telah tersedia, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan kekal. Perhatikan yang saya tulis berwarna merah. Siksaan yang kekal artinya tidak berakhir, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berita baiknya adalah orang benar ke dalam hidup yang kekal. Api kekal. Lagi Wahyu 14 ayat yang ke-11 dia menggambarkan hukuman yang kita terima itu seperti apa. Ini harus kita terima Bapak Ibu. Dan asap siksaan mereka naik ke atas sampai kapan? Selama-lamanya. Asap siksaan mereka naik ke atas sampai selama-lamanya. Mereka tidak mendapat istirahat. Jadi di neraka itu tidak ada tidur siang, ya. Tidak ada istirahat. Saya tidur lagi, nanti besok kalau saya lompat masuk ke dalam kolam lagi. Tidak ada. Hari ini saya keluar dulu, besok baru saya berenang lagi. Tidak seperti itu. Tidak ada tempat untuk kita meletakkan kepala kita untuk bisa beristirahat. Tidak. Siang atau malam. Oh, di neraka itu siang saja kita dihukum, malam tidak. Tidak. Di sini Alkitab bilang siang atau malam. Dan para penyembah binatang itu, patungnya dan siapapun yang menerima tanda namanya. Dan jadi ini hukuman untuk orang-orang yang tidak percaya Kristus, yang di bawah kuasa antikris. Ya, mereka menyembah patung binatang itu. Orang-orang yang di luar Kristus digolongkan sebagai orang-orang yang anti terhadap Kristus. Ya. Antikristus itu bukan sekedar nanti sosok seorang yang akan datang menyiksa orang-orang percaya. Bukan sekedar itu. Antikristus adalah sebuah kuasa atau spirit atau roh yang melawan anak Allah, anak manusia. Kalau kita baca di dalam surat Paulus dan Injil-Injil, saya lupa ayatnya di bagian mana ya. Nah, kemudian coba kita next lagi. Wahyu 28 ayat 8. Ini gerombolan atau kelompok orang berdosa. Tetapi orang-orang penakut, ini penakut dalam konteks mereka takut untuk menyaksikan tentang kemurahan Tuhan, takut bersaksi tentang Yesus. Orang-orang yang tidak percaya. Nah, semua di sini sudah percaya Kristus. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang dikuasai oleh dosa, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita sudah alami kematian yang pertama, tetapi ingat setelah kematian yang pertama ada kehidupan atau ada kematian yang kedua. Ini agak menyedihkan Bapak Ibu. Saya sendiri tidak kuat ketika saya mempersiapkan renungan ini. Ketika saya menjadi saluran berkat, saya diibaratkan sebagai saluran air. Saya yang terutama dibasahi baru jatuh kepada sidang jemaat yang mendengarkan. Air mata saya hampir menetes ketika saya membaca ini. Orang-orang yang tidak percaya, nasib kekal mereka. Kita bayangkan kalau kita hidup tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana akhir hidup kita nanti? Kita sudah bisa membayangkan. Ada gereja yang memang tidak percayakan hal ini, tidak percayakan
keberadaan mereka. Tetapi pilihannya mau percaya kepada gereja yang mengajarkan demikian atau mau percaya kepada kitab suci. Kitab suci menggambarkan secara jelas tentang neraka itu seperti apa. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kitab suci adalah firman Tuhan, sudah sepatutnya kita juga percaya bahwa ketika manusia berdosa, hukuman yang dia terima harusnya seperti yang sekarang. Coba kita next slide. Yesus menggantikan dosa kita. Tadi kita sudah lihat jenis hukuman yang akan kita terima. Berita baiknya adalah Yesus menggantikan hukuman yang harusnya kita terima. Yesus menggantikan hukuman yang harusnya dilakukan, dialami oleh setiap orang yang hidup di bawah kutuk dosa. Tetapi berita baiknya bagi saudara dan saya, berita baiknya bagi kita sekalian yang ada di tempat ini, baik saudara maupun saya yang menyampaikan firman Tuhan. Berita baiknya adalah kasih Yesus menggantikan status kita sebagai orang berdosa. Sebagai orang yang berdosa, Yesus yang ditikam. Kemarin kita sudah belajar 5 luka daripada Tuhan Yesus. Kakinya dipaku. Supaya apa? Supaya kita ketika kaki kita berdosa, kita mau berjalan mencari Dia. Ketika mahkotanya ditaruh mahkota duri kan? Supaya apa? Pikiran-pikiran kita, isi kepala kita yang masih dinodai oleh dosa, dipindahkan kepada suatu pemikiran yang baik dan benar. Tangannya disalib melambangkan apa? Melambangkan supaya tangan yang biasanya kita pakai untuk melakukan kejahatan, kita pakai untuk melakukan kebenaran. Yesus menggantikan kita. Dan hukuman yang tadi saya tampilkan, asal saudara percaya, asal saya percaya kepada Yesus Kristus, maka hukuman itu tidak menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya. Ini berita baik daripada Allah Bapa. Ini berita baik dari Tuhan Yesus Kristus. Berita yang baiknya adalah asal saudara menaruh kepercayaan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Asal saudara menaruh hidup saudara dengan penuh keyakinan bahwa ketika saya berdosa, Tuhan Yesus mati menggantikan saya, dan hari ini saya mau hidup bagi Dia, saya mau pusatkan hidup saya bagi Dia. Saudara terbebas dari hukuman. Tapi kalau saudara tidak percaya, tetapi kalau kita tidak menaruh keyakinan secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka sudah pasti hukuman itu menjadi bagian kita. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi memang Alkitab menggambarkan bahwa hanya orang-orang percaya yang diselamatkan. Orang-orang yang tidak percaya tidak diselamatkan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan orang-orang yang percaya kepada Dia bebas dari hukuman. Kalau tidak percaya kepada Dia, kasihan sekali nasib kekal mereka. Kasihan nasib kekal orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Hukuman yang akan mereka terima tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kita sudah melihat begitu ngerinya, begitu mengerikan hukuman yang harus kita terima. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan usaha sebaik apapun. Tetapi kabar baik hari ini bahwa dalam keberadaan manusia yang berdosa, dalam keberadaan manusia yang tidak berdaya, Allah mau berkasih karunia. Allah tidak ingin manusia dihukum. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita, dan supaya kita bisa terhindar dari hukuman kekal itu, Yesus atau Bapa mengutus Yesus bagi kita sekalian. Supaya kita terhindar dari hukuman itu, supaya kita bebas dari hukuman itu. Kadang-kadang saya melihat anak-anak muda di jalanan, hidupnya tidak karu-karuan. Mereka bukankah tidak tahu bahwa hewan itu salah.
Mereka bukan tidak tahu bahwa mabuk itu palak orang itu salah. Tidak. Karena mereka belum mengalami kasih Allah dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Injil kasih karunia harus disampaikan di mana-mana. Ketika kita minum perjamuan kudus, kita minum anggur dan makan roti, kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Kita menjadi saksi Kristus. Kita menyampaikan kabar tentang kematian Kristus. Itu adalah pesan. Itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Bukan sekedar lalu kita minum anggur, setelah kita makan roti, lalu sepulang dan diam-diam saja. Di akhir dari itu, ketika kamu minum cawan ini, ketika kamu makan roti ini, kamu apa? Memberitakan tentang kematian Kristus. Kita harus memberitakan tentang kematian Kristus. Supaya apa? Jiwa-jiwa dapat diubahkan. Kita tidak bisa berlaku seperti hukum Taurat. Oke, kamu mabuk hukumannya sekian. Kamu judi hukumannya sekian, denda sekian. Tidak mengubah orang. Tidak akan pernah bisa mengubah orang. Kita spirit dari kehidupan Kristen itu bukan seperti itu. Hukum Taurat itu menjadi panduan, menjadi tolok ukur, tetapi bukan sebagai suatu hal yang menjadi penyemangat dalam kehidupan kita. Penyemangatnya adalah kasih Kristus itu sendiri. Saya bukan bilang begini, berarti kita tidak perlu lagi hukum Taurat dan kita hidup seenaknya. Bukan Rasul Paulus juga tidak bermaksud demikian. Saya kasih contoh ya seperti ini ya tentang hukum Tuhan itu seperti ini. Tembok itu bersih. Bapak yang kasih aturan. Anak-anak bermata tidak boleh coret-coret tembok gereja. Ya. Aturannya adalah tidak boleh coret-coret tembok gereja. Lalu tiba-tiba datang, saya pinjam nama ya Ethan. Tiba-tiba Ethan karena dia masih kecil sekali, dia belum tahu kalau coret-coret tembok itu salah. Lalu dia datang, lalu dia coret. Bahkan kasih keluar aturan. Aturannya apa? Apa salahnya Ethan? Coret. Berarti hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita identitas kita. Semakin banyak kita melakukan pelanggaran dan semakin banyak kita membaca hukum Taurat, semakin kita temukan di situ banyak pelanggaran yang kita lakukan. Jadi hukum Taurat itu berfungsi untuk menunjukkan setiap pelanggaran kita. Makanya Rasul Paulus bilang, semakin hukum Taurat ditambahkan supaya kasih karunia itu bertambah dan berlimpah. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya kita mengetahui apa saja pelanggaran kita. Kita mengetahui ketidakberdayaan diri kita. Seandainya kalau tidak ada aturan dari Bapak nomor tidak ada aturan sebelumnya bahwa tembok tidak boleh dicoret. Lalu Ethan datang coret tembok. Kira-kira Bapak tanya ke Ethan, kamu tahu salahmu apa? Pelanggaranmu apa? Dia tahu tidak? Tidak tahu. Karena apa? Sebelumnya kan tidak ada aturan. Tidak ada aturan bahwa tembok itu boleh dicoret atau tidak. Nah itu hukum Taurat. Tetapi spirit kehidupan Kristen bukan berdasarkan pada hukum Taurat. Spirit kehidupan Kristen digerakkan oleh kasih karunia Allah. Orang boleh berbuat baik di luar sana untuk mendapat berbagai macam hal. Orang Kristen melakukan spiritnya satu karena kasih karunia Allah. Nah, oleh karena itu saya juga bilang begini ke teman-teman saya di Indonesia Cerdas. Saya bilang begini, karena kamu ikut ibadah hanya karena untuk memenuhi aturan Indonesia Cerdas atau bermisi untuk harus ikut ibadah, kamu berdosa terhadap Tuhan. Saya ulangi, saya bilang ke guru-guru teman-teman pelayanan saya, karena kami punya jadwal ibadah setiap pagi
Kemudian setiap hari Jumat dan hari Sabtu, waktu saya masih tinggal di sekretariat, saya menjadi pengurus Indonesia Cerdas. Dan saya bilang ke mereka karena ada beberapa yang masih nakal juga. Ibadah paginya susah, ibadah Sabtunya hilang, kabur dan lain-lain. Tapi ketika kita tegur, baru mereka ikut. Saya bilang, kalau spiritmu, kalau motivasimu datang ke dalam ruangan ini hanya untuk memenuhi aturan Indonesia Cerdas bahwa harus ikut ibadah, kamu berdosa dengan Tuhan. Tetapi ketika kamu datang ke dalam ruangan ini dengan satu kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, dan kamu datang ke dalam ruangan ini karena kamu merasakan kasih Allah, kamu sedang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita datang, spirit kita untuk melakukan kebenaran itu berbeda. Orang Kristen itu melakukan kebenaran bukan karena untuk memenuhi tuntutan hukum itu, tetapi jauh melampaui tuntutan hukum itu di bawah. Tetapi jauh di atas tuntutan hukum itu ada kasih karunia. Kehidupan kekristenan harusnya digerakkan oleh kasih karunia. Bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan. Ya. Kita bukan sekedar hadir di gereja untuk memenuhi tuntutan rutinitas sebagai seorang Kristen untuk hari Minggu beribadah. Bukan itu. Kita memenuhi ruangan ini oleh karena apa? Kita merasakan, kita digerakkan oleh kasih karunia Allah. Kita melakukan pelayanan spiritnya apa? Oh, karena tidak ada pelayan, jadi saya melayani. Atau kita melakukan berbagai macam hal di gereja, spiritnya apa? Semangatnya apa? Semangatnya harus ada berporos pada digerakkan oleh kasih karunia Allah. Itu harus digerakkan oleh kasih karunia Allah. Kita melayani apapun yang kita lakukan, spiritnya harus untuk kasih karunia Allah. Spiritnya adalah karena saya telah merasakan kasih karunia Allah, maka saya perlu melakukan banyak hal untuk Tuhan. Ada satu pujian, banyak yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Itulah pujian kalau kita nyanyikan dengan teliti, kita nyanyikan dengan satu pemaknaan yang penuh, sungguh sangat memberkati. Ya. Oleh karena itu, spirit kehidupan, semangat kehidupan kekristenan itu tidak sama dengan semangat yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya. Saya kasih satu contoh begini. Saya pinjam siapa lagi, Nathanael ya. Saya kasih contoh, Bapak Kidi dan Mama Beto kasih aturan di rumah. Nathanael, kamu tidak boleh lakukan A, lakukan B, dan lakukan C. Kamu tidak boleh main jauh-jauh. Kamu main di sekitaran rumah saja. Ya. Lalu kamu tidak boleh ikut-ikut orang untuk isap-isap iPhone. Kamu tidak boleh ikut-ikut orang untuk isap-isap vape ya, atau disebut dengan vape. Ya. Orang banyak yang disebut vape. Kamu tidak boleh ikut-ikut orang untuk mabuk misalnya. Itu aturan yang dibuat oleh Bapak Gini dan Mama Beto. Akan lebih jauh mulia yang mana? Kalau Nathanael taat karena dia takut terhadap Bapak Gini dan takut terhadap Mama Beto, takut dipukul, atau dia taat karena dia merasakan kasih daripada kedua orang tua. Jauh lebih mulia yang mana? Karena kasih. Jauh lebih mulia karena yang kedua. Ada yang jauh lebih mulia adalah dia taat kepada orang tuanya karena dia mengasihi orang tuanya. Karena dia taat karena dia mengasihi orang tuanya atau dia mendapat kasih dari orang tuanya. Itu jauh lebih mulia daripada sekedar aduh saya mau ikut tapi saya takut kena pukul. Saya mau ikut mabuk tapi saya takut kena pukul. Nah, akan jauh lebih mulia kalau kita menggantungkan kehidupan kita, hidup kita berdasarkan Injil kasih karunia itu. Karena apa? Kristus mati bagi kita. Oleh karena itu patokan kehidupan kita memang didasarkan pada hukum-hukum moral. Tetapi melalui hukum-hukum moral itu bukan motivasi kita untuk menikah, tetapi menjadi daya dorong sehingga ketika kita melakukan
diri kita. Ada sukacita yang besar di dalam kehidupan kita. Harapan kita menaruh pengharapan kita bukan untuk memenuhi tuntutan hukum sekali lagi. Kita bukan digerakkan oleh hukum, kita bukan digerakkan oleh larangan ini dan itu, tetapi status kita sebagai anak Allah, spirit kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Pengharapan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harap mereka kepada Tuhan. Mengapa orang susah berubah? Saya tanya Bapak Ibu sebenarnya, coba kita renungkan. Mengapa orang-orang susah berubah zaman sekarang? Susah diatur. Kalau saya ingat ya, kalau camp apa ya? Kalau camp muda, permata di tempat ini banyak sekali aturan yang dikeluarkan oleh Pak. Aturan itu dari 1 mungkin sampai nomor 20. Benar dengan permata? Benarnya. Aturan itu banyak sekali. Apakah melalui aturan yang dikeluarkan tidak ada pelanggaran? Saya lucu kemarin ya waktu camp, snacknya ditinggalkan di sini. Bapak sudah bilang aturannya tidak boleh ada yang mengambil snack orang lain. Kalau kedapatan mengambil barang orang lain tanpa izin, itu sama dengan mencuri. Dan mencuri itu adalah melanggar hukum Allah dan itu berdosa. Tahu-tahu kami sedang masak-masak di luar, ada yang nangis-nangis di luar. Bapen, snack saya hilang. Aturan tidak bisa menyelesaikan pelanggaran. Ya. Aturan tidak bisa menyelesaikan pelanggaran. Spirit kita hanya satu. Saya melakukan kebenaran oleh karena saya merasakan kasih Allah. Itu saja. Spirit kita itu. Tidak ada spirit yang lain yang lebih tinggi dari ini. Jauh lebih mulia kita melakukan kebenaran bukan karena kita terikat dengan sebuah aturan, tetapi kita melakukan kebenaran oleh karena kita mencintai Allah kita. Kita menaruh Allah kita pada posisi yang tinggi. Kita mau mempermuliakan Dia melalui setiap perbuatan-perbuatan kita. Itu yang kita lakukan. Semangat sebagai seorang Kristen. Kami di kantor, aturannya itu jam 7:30 atau jam 9. Waktu awal-awal Bapak Kepala Dinas masuk menjabat ke sana, dia menaruh aturan yang boleh terima TPP adalah mereka yang datang tepat waktu. Yang boleh menerima TPP adalah mereka yang bekerja secara rajin. Sedangkan itu tidak boleh. Oleh karena itu absennya jam 8:30 dia sudah ambil, masukkan ke ruangan. Tidak boleh ada yang tanda tangan lagi supaya kita patokan di absen. Aturannya harus datang tepat waktu. Awal-awalnya efektif, tetapi lama-kelamaan saya juga orang yang melanggar aturan itu. Aturan itu lama-lama saya lihat, kenapa saya orang yang pertama? Lama-lama saya jenuh juga. Saya orang yang pertama dulu, saya bertahan cuma 3 hari untuk mengikuti aturan itu. Selanjutnya, orang tidak peduli lagi, dia sudah ke toilet, pasti TPP tidak datang jam sekian. Aturan itu apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Sampai sekarang tidak pakai lagi absen. Sampai sekarang sudah mau absen tak tidak terserah. Itu aturan yang dibuat. Apakah aturan itu dapat membuat orang disiplin? Saya pikir aturan itu hanya menambah pelanggaran kita. Hanya menunjukkan bahwa sebenarnya kamu tidak taat. Oleh karena itu, Kristus bilang apa? Rasul Paulus bilang apa? Kamu bukan lagi diikat oleh aturan hukum Taurat, tetapi kamu diikat oleh kasih Allah. Kamu diikat oleh kasih karunia Allah. Oleh karena itu, perbuatan itu dasarnya adalah kasih Allah, semangatnya adalah kasih Allah. Anak-anak muda sekarang susah diubahkan karena apa? Mereka tidak diajarkan tentang bagaimana kasih Allah itu dalam hidup mereka. Makanya susah untuk diubahkan. Kita tidak bisa bilang dengan saya larang kamu. Tidak bisa. Kita hanya bisa diubahkan oleh refleksi tentang kasih Allah itu sendiri. Itulah yang mengubah Paulus, itulah yang mengubah Petrus, itulah yang mengubah Raja Daud, itulah yang menjadi semangat daripada tokoh-tokoh Injil di dalam Alkitab. Tidak ada semangat yang lain. Dulunya Rasul Paulus ketika dia melakukan hukum Taurat, dia adalah seorang yang jahat
jahat di mata Tuhan. Dia adalah orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Menurut hukum Taurat dia sudah sempurna, tidak tercacat di hadapan Tuhan, di hadapan hukum Taurat. Tetapi ketika dia mengenal Kristus dan diikat oleh kasih karunia itu sendiri, dia bilang segala sesuatu yang ada di belakangku anggap rugi. Oleh karena apa? Pengenalan akan Kristus. Dia merasakan kasih Kristus itu sendiri, sehingga spirit hidupnya digerakkan oleh Kristus itu sendiri. Dia tidak lagi digerakkan oleh apapun itu dalam hidupnya. Semangat Rasul Paulus dalam memberitakan ini, kita lihat perjalanan Rasul Paulus begitu gigihnya. Sekalipun dia di dalam penjara, semangatnya tetap sama. Oleh karena apa? Semangat kasih karunia, spirit dari kasih karunia itu menguasai hidupnya. Dia memberitakan Injil bukan semata karena perintah, tetapi karena benar-benar dia meresapi akan kasih itu di dalam kehidupannya. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ilustrasinya begini. Ada seorang pemuda, wanita muda ya. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Lalu dia perusahaan besar ya. Dia diterima bekerja dan dia dimentor oleh seorang yang sudah berpengalaman di perusahaan itu. Jadi setelah bekerja sekian lama, dia melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Lalu hanya ada dua pilihan. Dia dipecat, ataukah dia dipecat dan diproses secara hukum, ataukah dia bersedia mengganti kerugian dari perusahaan akibat dari kesalahannya itu. Pilihannya cuma itu. Kalau dia tidak sanggup mengganti, maka dia dipecat, tetapi bukan dipecat saja, dia harus diproses secara hukum karena kesalahan itu fatal dan merugikan perusahaan. Lalu dia bilang dia tidak sanggup. Dia bersedia dihukum. Kenapa? Dia baru bekerja. Dia tidak punya uang untuk mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Singkat cerita, mentornya bilang begini, saya yang salah. Saya sebagai seorang mentor yang salah, yang tidak mendidik dia dengan baik. Oleh karena itu kesalahan dari bawahan saya adalah kesalahan saya dan saya yang menanggungnya. Saya yang akan mengganti kerugian dari perusahaan ini. Oleh karena itu saya minta supaya bawahan saya, anak mentor saya ini jangan diberhentikan atau dipecat. Lalu singkat cerita, dia tidak jadi diberhentikan. Dan setelah itu dia datang dan bertanya kepada bosnya ini, mentor ini. Bos, saya mau tanya, boleh? Kenapa bos bisa melakukan hal itu? Padahal bukan bos yang salah. Ini kesalahan saya. Kenapa bos yang harus tanggung? Jawaban bosnya, sudah tak usah pikirkan itulah. Bos saya harus perlu tahu apa yang menggerakkan bos untuk melakukan hal ini kepada saya. Kesalahan ini harusnya saya yang tanggung, saya yang harus diberhentikan, saya yang harus mengganti kerugian. Kenapa bos yang tanggung? Lalu setelah itu dia singkat menjawab. Jawabannya apa? Karena saya orang Kristen, dan di dalam Kristen ada kasih yang mengajarkan saya bahwa Kristus terlebih dahulu mengasihi saya. Dengan keadaan saya yang tidak berdaya, saya harusnya dihukum, saya harusnya mendapat setimpal dengan apa yang saya lakukan. Maka dari situ timbullah belas kasihan. Hal itulah yang menggerakkan saya untuk berbuat kasih. Bapak Ibu sekalian, apa yang selama ini menggerakkan kita untuk berbuat kasih? Apa yang menggerakkan kita untuk berbuat kasih? Misalnya kita bantu orang lain, apa yang menggerakkan kita? Supaya saya diberkati 60, 60, bahkan 100 kali lipat? Ataukah karena memang saya merasakan kasih Allah dan itu yang mendorong saya untuk melakukan kasih? Spirit orang Kristen yang ada di bawah gerakan kasih karunia ini adalah gerakan yang berbeda. Spiritnya berbeda.
Dia melakukan kebaikan semata-mata untuk menyenangkan Tuhan yang dia sembah. Dia melakukan kebaikan bukan karena segelintir aturan, bukan karena supaya dia dapat imbal hasil, bukan karena satu dan lain hal, karena motivasi terselubung. Tetapi dia melakukan itu dengan sebuah keikhlasan, bahwa karena kasih karunia. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Korintus, kalau tidak salah 2 Korintus 8 dan 9, 2 Korintus 8 dan 9 ya. Saya coba lihat apa yang membuat menjadi dasar bagi Rasul Paulus ketika dia mengumpulkan persembahannya. Korintus 8 9. 2 Korintus pasal yang kedua Pasal 8. ayat 8 dan 9. Ada 2 Korintus pasal 8 ayat 8 dan 9. Di sini konteksnya adalah Rasul Paulus sedang mengumpulkan persembahan untuk membantu jemaat di Yerusalem ya. Ayat 7 ayat 8 saja saya baca. Aku mengatakan ini bukan sebagai perintah untuk memberikan persembahan ya. Bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Rasul Paulus mengumpulkan persembahan berdasarkan keikhlasan. Ayat yang ke-9 digerakkan oleh apa? Coba kita lihat gerakannya, rujukan yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk membuat jemaatnya tergerak untuk memberikan persembahan adalah apa? Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu, ini selagi-lagi berbicara tentang kasih karunia, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi rujukan yang dipakai oleh Rasul Paulus ketika dia menghimbau kepada jemaat untuk memberikan persembahan adalah bukan aturan hukum Taurat, bukan lagi sebuah perintah. Kamu kasih persembahan ya, kalau tidak kamu tidak akan diberkati. Bukan itu rujukan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus merujuk pada ingat akan kasih Allah itu sendiri. Ingat akan kasih karunia Allah bagi kamu. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kamu yang miskin menjadi kaya. Ingat itu saja. Sederhananya kita melakukan kebenaran bukan karena supaya kita menjadi benar. Kita melakukan kebenaran bukan karena supaya kita terlihat suci. Kita melakukan kebenaran bukan supaya puas dilihat oleh orang. Kita melakukan kebenaran supaya kita melakukan kebenaran karena kita benar-benar orang-orang yang telah merasakan kasih Tuhan. Kalau saudara tadi bayangkan bahwa apa yang harus kita terima, kita harusnya dihukum secara kekal. Tetapi oleh karena kasih Allah, kita dibebaskan. Itu prinsipnya. Itu adalah tolok ukurnya bagi kehidupan kekristenan saat ini. Saudara berbuat baik digerakkan oleh apa? Supaya orang lain berbuat baik juga. Itu orang dunia bisa lakukan. Orang dunia, kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik saja, orang dunia juga bisa lakukan itu. Kalau kita berbuat baik supaya mendapat balasan, apa bedanya kita? Kita melakukan kebaikan semata-mata karena kebaikan yang telah kita terima sebelumnya. Itu yang harusnya menjadi gerakan kehidupan Kristen saat ini. Ya. Bukan berarti orang Kristen terlepas dari aturan ya. Orang Kristen tidak bisa terlepas dari aturan. Saya membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Rasmelen Raya sendiri. Ini orang Medan kalau tidak salah. Dia melakukan sebuah penelitian di STT Baptis Medan, dan penelitiannya ini dia meneliti tentang dampak dari keselamatan, ya, dampak atau pengaruh dari keselamatan terhadap kehidupan orang percaya. Jadi dia melihat orang-orang yang
sudah yakin tentang keselamatan mereka, dia teliti yang hidupnya itu apakah sejalan dengan pengakuan mereka atau tidak. Dan hasil penelitian itu menunjukkan begini, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang hidup di bawah kasih karunia itu, kehidupan kesehariannya itu seimbang, meningkat secara signifikan, ya. Jadi dari cara hidup yang sia-sia, mereka dari dulunya tidak tahu berdoa menjadi tahu berdoa, meningkat, kehidupan kerohaniannya meningkat. Jadi bukan berarti kita dikasih karunia. Tadi Rasul Paulus bilang apa? Sekali-kali tidak. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Apakah kamu boleh berbuat dosa sepuasnya supaya kasih karunia itu boleh bertambah-tambah di dalam kamu? Tidak. Sekali-kali kita tidak boleh berbuat dosa lagi karena apa? Refleksinya adalah kasih Allah. Kasih Allah menunjukkan kepada kita bahwa semangat kita adalah untuk menyenangkan Dia. Semangat kita untuk melakukan firman bukan karena diikat dengan aturan-aturan hukum Taurat, tetapi diikat oleh semangat kasih karunia. Saya ulangi ini lagi ini, dan saya ulangi hal ini untuk memacu kita, memupuk semangat kita untuk hidup dalam gerakan kasih karunia Allah. Ketika Musa memberikan hukum Taurat, apakah menyelesaikan masalah? Tidak menyelesaikan masalah dosa, bahkan itu hanya menunjukkan pelanggaran mereka semakin banyak dan membuat mereka lelah, membuat mereka letih lesu. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu mereka berbeban berat karena apa? Karena tuntutan hukum yang terlalu memberatkan mereka. Kalau kita berjalan di dalam kasih karunia Allah, segala kebaikan yang kita lakukan bukan lagi sebuah persungutan. Pelayanan yang kita lakukan bukan lagi sebuah persungutan. Persembahan yang kita lakukan bukan lagi sebuah tolok ukur bagi kita. Saya tidak kasih persembahan, nanti orang lain menilai saya, orang ini kredit. Nah, bukan lagi itu menjadi daya dorong kita. Nanti orang lain bilang apa ya kalau saya tidak kasih persembahan. Bukan lagi itu. Kita memberikan karena Tuhan baik bagi kehidupan kita. Di akhir daripada ini, saya mau katakan bahwa apa yang menggerakkan Raja Daud sehingga dia ketika masih pagi-pagi dia berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat 1 ayat 4 kalau tidak salah, dia bilang begini. Saya lupa ayatnya. Mazmur pasal 5 ayat 1 atau saya lupa. Di situ dia bilang begini, pagi-pagi benar aku mempersiapkan persembahan untuk Tuhan. Dia pagi-pagi sudah bangun dan berseru kepada Tuhan. Dan kalau kita baca Mazmur-Mazmur nubuatan, di dalam istilah teologinya disebut dengan Mazmur mesianik, itu banyak sekali gambaran-gambaran nubuatan-nubuatan dari Raja Daud itu sendiri tentang kedatangan Mesias. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semangat pergaulan Raja Daud dengan Allah itu dia bukan untuk memenuhi hukum Taurat, tetapi semangatnya itu adalah karena pengharapan akan Kristus itu sendiri, pengharapan akan keselamatannya. Semangatnya adalah itu, semangat kebenaran. Dia melakukan itu semangatnya semata-mata karena kasih karunia. Oleh sebab itu Raja Daud berkali-kali menulis, aku menanti-nantikan Tuhan, aku menanti-nantikan keselamatan daripadamu. Dia menaruh pengharapannya pada Kristus Sang Mesias yang akan datang, yang akan lahir ke dalam dunia menebus dosa. Pengharapan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama adalah pengharapan kepada masa depan. Kalau kita adalah pengharapan kepada yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Kalau pengharapan orang-orang yang hidup di perjanjian lama itu, mereka berharap nanti ada Mesias datang menyelamatkan mereka. Dan itu sudah terjadi. Mereka berharap nanti terjadi yang sudah terjadi. Tetapi pengharapan kita adalah pengharapan yang sudah terjadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya hampir selesai. Coba kita bayangkan mengapa Rasul Paulus begitu giat memberitakan Injil dan tidak mengenal lelah sekalipun. Raja Daud tidak merasa lelah ketika memberitakan Injil. Walaupun ia di dalam penjara, dia tetap mengabarkan kabar
dia di dalam penjara. Semangat kasih karunia itu sendiri. Adapun hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi, melainkan apa? Kristus. Pusatnya itu Kristus. Apapun yang dia hidupi, dia lakukan sekarang. Pusatnya Kristus. Hidupku yang kuhidupi sekarang. Semangat itu yang itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dan para rasul-rasul yang lain. Mereka begitu semangat dalam penginjilan, sekalipun mereka mengalami penganiayaan, mereka tetap tidak mundur. Mereka di penjara, tetapi semangat mereka tetap sama. Karena apa? Mereka telah terlebih dahulu merasakan betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih Allah kepada mereka. Kita lihat akhir hidup mereka yang begitu tragis, Bapak Ibu. Mereka rela mati demi apa? Demi kabar baik ini. Demi memberitahukan kepada orang-orang, kamu layak dihukum, tapi Tuhan Yesus datang bagi kamu. Hiduplah menurut jalannya. Matius mati karena luka dan kena pedang, ya. Kemudian Bartolomeus mati karena dicambuk saat berkhotbah di Armenia. Kemudian Thomas ditikam dengan tombak. Matias dirajam dan dipenggal. Mereka semua rela mati demi Injil karena mereka tahu bahwa orientasi hidup mereka bukan lagi dunia ini. Mereka tahu bahwa pengharapan kekal mereka adalah kasih Allah yang menyelamatkan mereka. Di dalam gambarannya, Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Petrus, di situ dia menggambarkan satu pengharapan yang tidak pernah layu. Pengharapan kita tidak layu, Bapak Ibu sekalian. Pengharapan kita adalah Injil kasih karunia. Sudahkah kita hidup dalam Injil kasih karunia itu? Kita juga lihat Stefanus yang dirajam dengan batu, Bapak Ibu. Tetapi di sisa nafas terakhirnya, dia mampu untuk mengungkapkan suatu ungkapan pengampunan. Karena dia terlebih dahulu merasakan pengampunan dari kasih karunia itu. Dalam kesakitan lemparan-lemparan batu yang menggerogoti tubuhnya, di situ dia mampu untuk mengampuni. Kenapa dia mampu mengampuni orang yang bersalah? Dia digerakkan oleh kasih Allah. Dia ingat akan kasih Allah. Dia ingat akan pengharapannya. Oleh itu, ada satu pujian. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia apa, Bapak Ibu? Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesus, dia harapanku. Coba pindah ke slide. Kita sudah. Yesus adalah hadir dan besar bagi kehidupan umat manusia. Asal kita percaya, kita menaruh meletakkan hidup kita secara sungguh-sungguh kepada Dia yang tepat. Dia yang telah menebus segala dosa kita. Kita terhindar dari hukuman hanya karena kasih-Nya bagi kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada hadiah terbesar yang kita terima. Yesus adalah hadiah terbesar bagi kehidupan kita. Harusnya kita dihukum, kita diberkahi, tetapi oleh karena rahmat-Nya yang besar bagi kehidupan kita, asal saudara menaruh percaya dengan sungguh-sungguh, Tuhan baik. Engkau akan merasakan kasih karunia yang tidak engkau temukan dimanapun engkau berada. Yesus adalah Dia. Di sini tulis Jesus God. Jesus
God's greatest gift to mankind. Hadiah terbesar untuk umat manusia. Kita boleh mengharapkan hadiah dari dunia ini. Tapi ketika Yesus mati, itulah hadiah terbesar. Hadiah terbesar bagi kehidupan kita. Coba pindah ke next slide. Hasil dari pembenaran Kristus kepada kita. Kita boleh beroleh kehidupan yang kekal. Sekali lagi saya menekankan, taruhlah kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Dia berikan bagi kita. Kalau hari ini Dia berkemurahan bagi kita, jangan buang kesempatan ini. Ini adalah hasil pembenaran kepada Kristus. Kehidupan bersama Dia, kehidupan kekal itu benar-benar ada. Tidak ada kasih yang jauh lebih besar daripada ini kepada kita sekalian. Berkata lagi. Coba beri slide berikutnya lagi. Ketidaksanggupan manusia terhadap hukum Allah. Yesus datang menggenapi seluruh hukum, menggenapi apa yang tidak bisa kita penuhi. Yesus menggenapi hal itu. Semua karena kita. Supaya ketika kita menaruh iman kita menaruh kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan, disitulah kasih karunia nyata bagi kehidupan kita. Saya bertanya kepada kita, adakah kehidupan kita sudah digerakkan oleh kasih karunia Allah? Adakah kita sudah merenungkan betapa besar, betapa dalamnya kasih yang kita terima dari Allah? Adakah kita sudah dipengaruhi, digerakkan oleh kasih itu sehingga memampukan kita berbuat kasih kepada orang lain? Kalau kita berbuat kasih kepada orang lain, kalau kita datang ke gereja, apa yang mendorong kita? Apa yang memotivasi kita? Adakah kita dimotivasi karena ingin memenuhi kursi di tempat ini? Ataukah kita memang betul-betul sudah merasakan kasih yang sempurna dari Allah itu sendiri? Itu yang menjadi rujukan bagi para rasul-rasul untuk mati demi kabar baik. Saya kembalikan kepada kita yang doa.